Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas menengah yang cukup menarik perhatian dan belum lama ini dirilis. Ini adalah smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Smartphone ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Dan ini sudah mengusung layar dengan resolusi Full HD berteknologi AMOLED. Ini beberapa kelebihannya. Ini teknologinya AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, jadi mulus banget. Kemudian performanya juga mengalami peningkatan karena sudah menggunakan chipset Snapdragon 732G. Kemudian fast charge-nya ada 33 watt. Dan keunggulan utamanya adalah kameranya ini beresolusi 108 megapiksel, quad kamera. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini ada ucapan terima kasih dari Altvinse. Kemudian di sini kita dapat SIM card ejector. Kita buka lagi, dapat buku petunjuk penggunaan alias panduan pengguna. Kemudian kita dapat soft case silikon ya. Kemudian ini adalah unit Xiaomi Redmi Note 10 Pro nya. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Kemudian kita dapat charger dengan daya sudah 33 watt ya. Oke, jadi itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini nggak ada headset dalam paket pembeliannya, tapi ya udah standar. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini saya dapat varian warna gradient bronze. Jadi warnanya itu keren. Ini di atasnya itu agak kayak semacam silver gitu ya, ke bawahnya itu ke warna gold. Jadi ya bukan gold sih, warna perunggu. Bronze itu kan perunggu. Jadi warnanya itu bergradasi. Ketika kena cahaya itu pantulannya juga berubah-ubah, dinamis, keren juga. Kemudian yang cukup menarik di sini adalah bentuk housing kameranya memang jauh berbeda dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang bentuknya kayak dadu. Ini bentuknya lebih baru, agak menonjol nih kamera utamanya. Cukup menarik, cuman di sini agak menonjol juga kameranya. Jadi hati-hati saat menaruhnya di meja. Kemudian kita lihat ukuran smartphone ini lumayan tipis dan nyaman digenggam. Jadi walaupun baterainya 5000 mAh tapi bodinya tetap tipis dan agak tinggi HP-nya. Kemudian kita lihat di sisi belakang ini, casingnya ini sepertinya terbuat dari kaca kayaknya ya. Dan dia itu tidak mudah meninggalkan jejak sidik jari, jadi enak, nggak harus sering-sering ngebersihin casing belakangnya. Kemudian frame-nya ini sepertinya terbuat dari metal, cukup kokoh. Oke, kita lihat dari sisi depan ini, di sini ada lubang kamera depan di bagian punch-hole-nya, sementara di sini ada earpiece. Kemudian dilengkapi dengan sensor-sensor seperti proximity dan ambient light sensor. Sementara di bagian bawah bezelnya lumayan tipis. Oke, kita lihat di sisi belakang ini ada 4 buah kamera yang tersusun sedemikian rupa, cukup keren. Dan di sini ada LED flashnya. Sementara di bagian bawah ini ada logo Redmi. Oke, kita beralih ke sisi atas. Di sini ada port audio 3,5 mili, ada speaker grill yang bagian atasnya. Kemudian di sini ada mikrofon dan di sini ada infrarednya. Kemudian kita beralih ke sisi bawah. Di sini ada speaker grill juga, ada port USB Type-C dan di sini ada mikrofon. Sementara di sisi kanan ini ada volume rocker dan tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Oke, kita beralih ke sisi kiri. Ini ada slotnya, kita coba buka. Ini Redmi Note 10 Pro ini mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif plus micro SD. Oke, impresi awal build quality smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini cukup menarik, terkesan mewah, tipis, dan solid. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana dalaman smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Kita langsung lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro nya sudah saya lakukan setup dan ini adalah tampilan antar mukanya. Ini bagi pengguna Xiaomi tentu nggak asing lagi dengan tampilan antar muka MIUI 12 yang terdiri dari lock screen, kemudian home screen, dan aplikasinya langsung tampil di sini karena nggak dilengkapi dengan app drawer. Tapi kalau yang pengen ada app drawernya bisa di set di menu setting. Ini di sini kita lihat layar berukuran 6,67 inci dengan teknologi AMOLED ini mampu menampilkan warna yang benar-benar vivid
dan nyaman banget di mata. Kemudian konsumsi dayanya juga lebih efisien daripada layar jenis IPS, dan paling bagus lagi kalau menampilkan warna hitam itu bisa benar-benar pekat seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari layar Super AMOLED. Selain itu kita lihat viewing angle-nya cukup luas. Respon touchscreen-nya juga responsif, seperti tidak ada delay, jadi kemungkinan buat gaming juga oke. Ini refresh rate layarnya bisa sampai 120 Hz untuk layar Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini, tapi saya set di 60 Hz. Buat yang animasinya pengen mulus bisa pakai yang 120 Hz, tapi konsumsi baterainya bisa lebih tinggi dari yang 60 Hz. Oke, kita lihat aplikasi bawaan dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Di sini ada Google Apps. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa aplikasi seperti Amazon Shipping, Facebook, TikTok, WPS Office, LinkedIn, iQIYI, Novel Webtoon, kemudian ada Snack Video, kemudian ada Booking.com. Sementara di sini ada beberapa game seperti Block Puzzle, Bubble Shooter, kemudian ada Dash Title Fun, dan PUBG Giftbox. Kemudian di sini ada Jewel Blast. Tak lupa di sini juga terinstall aplikasi toko online Lazada, Netflix, dan Bigo Live. Jadi aplikasi bawaannya ini lumayan banyak, tapi kita bisa hapus aplikasi yang nggak kepake. Ini smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang saya beli ini adalah varian 64GB, dan ini yang terpakai adalah 18,9GB. Jadi memori yang tersisa ini ada 45,5GB yang kosong ya. Kemudian ini udah menggunakan MIUI versi 12, Androidnya Android R. Ini Android R ini berarti Android 11 ya, Android 11. Ini salah satu keunggulan dari Redmi Note 10 Pro ini, fitur keamanannya lengkap, ada screen lock, ada face unlock, ada fingerprint unlock, dan ada unlock dengan Bluetooth. Dan di sini fingerprintnya berada di sini, terintegrasi dengan tombol power. Oke, ini kita buka aplikasi Device Info HW. Ini Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini menggunakan kode M2101K6G. Resolusi layarnya Full HD+, dan ini kita lihat sensor kameranya terlihat bahwa kamera utama 108 MP menggunakan sensor Samsung ISOCELL Plus S5K HM2. Untuk kamera depannya pakai Sony IMX471. Kemudian untuk kamera ultra wide angle-nya menggunakan Sony IMX355, dan untuk kamera depth sensornya makronya menggunakan OmniVision 5675, dan untuk depth sensornya menggunakan kamera dari Galaxy Core GC02M1. Ini kita lihat dia benar-benar menggunakan chipset Snapdragon 732G, upgrade sedikit dari 720G yang dipakai Redmi Note 9. Maksud saya Redmi Note 9 Pro. Kemudian dia menggunakan sistem operasi yang seperti kita ungkap tadi, Android 11. Kemudian free RAM-nya ini 2,7GB dari 6GB. Kemudian kita lihat kameranya yang udah kita ulas tadi. Salah satu keunggulan smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini adalah dukungan kamera belakangnya. Quad kamera, ini kamera utamanya 108 MP, ultra wide angle 8 MP, kemudian depth sensornya 5 MP, dan kamera makronya juga 5 MP. Sementara kamera depannya beresolusi 16 MP. Kita coba buka aplikasi kameranya. Ini aplikasi kameranya nggak jauh beda dengan smartphone Xiaomi lainnya. Ini di atasnya ada pengaturan settingnya. Di sini kita bisa milih aspek rasio, setting, movie frame, grid line, super makro, dan banyak lagi. Timer juga ada di sini. Kemudian untuk setting lebih advance kita bisa cek di sini ada watermark. Kemudian kita lihat ada beberapa settingan yang bisa kita atur di sini. Sementara itu di sini ada opsi untuk mengaktifkan filter. Di sini ada filternya. Kemudian di sini ada AI, kemudian ada HDR. Di sini ada pengaturan LED flash. Sementara mode yang tersedia antara lain adalah mode Pro. Ini cukup lengkap, kita bisa mengatur white balance, fokus, shutter speed, ISO, EV, dan juga lensa yang mau dipakai. Kemudian ada mode video, mode foto, mode portrait, kemudian mode yang lain seperti night, mode 108 MP, mode short video, panorama, dokumen, vlog, slow motion, time lapse, dual video, long exposure, dan clone. Dan ini kita bisa atur mode mana yang bisa tampil di depan melalui menu edit ini. Ya mungkin teman-teman penasaran kayak gimana
kemampuan kamera dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini kita coba jepret terlebih dahulu. Oke, ini adalah hasil jepretan dari kamera belakang Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ternyata hasilnya bening banget. Ini kita lihat, kita zoom, fokusnya begitu akurat dan tajam. Kita lihat lebih zoom lebih dalam lagi, detailnya benar-benar cukup tinggi karena resolusinya 108 megapiksel. Tapi ini pakai teknologi pixel binning, jadi resolusi outputnya bisa lebih kecil. Kemudian kita lihat kamera ultra wide angle-nya, ya kita terlihat ada penurunan detail yang signifikan jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Kemudian untuk kamera makro ternyata lebih baik dari yang saya perkirakan. Biasanya kamera makro itu jelek, tapi ini lumayan bagus detailnya, fokusnya juga akurat. Berikutnya kita coba kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Ini saya lihat karakter warnanya natural banget. Ini hampir sama dengan warna kulit aslinya, dan kita lihat dynamic range-nya bagus karena di belakang itu sebenarnya backlight, tapi ini kelihatan banget saat di zoom. Detailnya juga tidak mengalami penurunan yang signifikan, karakternya tidak terlalu soft seperti kebanyakan kamera depan. Oke, jadi impresi awal kamera depan maupun belakang dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini cukup menarik. Ini salah satu kelebihan dari smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini adalah dilengkapi dengan dua buah speaker stereo. Ini berada di sisi atas dan kemudian di sisi bawah ini, jadi kita bisa mendengarkan efek stereo kanan kiri dari kedua speakernya. Kita coba buat dengerin ringtone-nya aja. Ini kita lihat beberapa ringtone ada label stereonya, jadi benar-benar memaksimalkan dua channel speaker yang ada dimiliki oleh Xiaomi Redmi Note 10 Pro, dan kualitas suaranya bening banget, jernih, dan volumenya lumayan kencang. Jadi ini benar-benar keren untuk harga segini speaker stereonya. Oke, impresi awal smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini merupakan salah satu smartphone yang cocok untuk all-rounder. Jadi bisa nge-game boleh, kamera oke, untuk pemakaian harian pun nyaman, dan harganya pun masuk akal, performanya juga cocok banget buat harian. Desainnya juga keren dengan casing seperti ini bergradasi. Oke, sampai di sini dulu ulasan mengenai Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Nanti review lengkapnya akan diulas di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.